Nah, kemudian untuk melengkapi program pencegahan kanker serviks kita, selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari Dr. Trisha Dewi Anggraini, spesialis obstetri ginekologi konsultan, yang kali ini akan memaparkan mengenai screening kanker serviks, periksa HPV atau pap smear. Kepada Dr. Anggi, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Dr. Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu semua, kayaknya masih pada ngantuk nih ya. Ibu-ibu, tadi Dr. Haryono nih, perkenalkan ya, nama saya Trisha Dewi Anggraini, biasa dipanggil Anggi ya. Dr. Anggi katanya, kalau Dr. Trisha saya nggak nengok. Ibu-ibu tahu nggak kanker serviks itu apa? Ibu-ibu tahu nggak kanker serviks itu apa? Mulut rahim atau iya? Hah? Mulut apa leher? Mulut, siapa yang mulut? Yang leher? Aduh, sekarang kita ganti ya ibu-ibu ya. Kanker serviks itu kanker leher rahim, bukan mulut rahim ya. Soalnya kalau mulut kasihan perempuan, mulutnya dua ya, atas bawah ya, makanya bawel banget ya. Jadi jangan bilang kalau ini adalah mulut rahim tapi kanker leher rahim. Tadi Dr. Haryono udah banyak bicara tentang vaksinasi. Saya tanya lagi nih, kanker serviks bisa dicegah tidak? Katanya kalau kanker pasti ada turunan. Kanker serviks diturunkan tidak? Tidak, berarti bisa dicegah ya. Wah, hebat. Ini tadi vaksinasi nih, pencegahan primer. Ada yang namanya pencegahan sekunder ibu-ibu, yaitu screening. Saya tanya, siapa yang sudah screening kanker leher rahim? Coming semuanya. Belum pernah ya ibu ya? Kapan terakhir periksa ke dokter kandungan? Hah? 1 tahun yang lalu? Berdiri ibu, berdiri. 1 tahun yang lalu, wah ya. Bagus-bagus. Ibu kalau belum screening itu ya, nanti di situ ada IVA ya. Tadi kan udah sepakat ya, kanker leher rahim bukan penyakit yang diturunkan dan bukan penyakit menular juga ya. Baik, slide. Jadi nih tadi udah ngomongin tentang pencegahan primer. Saya mau bicara pencegahan sekunder nih ibu-ibu ya. Jadi memang penyebabnya tadi udah tahu ya, namanya human papillomavirus. Nah hari ini nih kita mau ngomongin nih yang tentang apa sih pencegahan sekunder. Jadi tadi pencegahan primernya kita vaksin dulu sebelum kena virusnya. Gitu ya. Biasanya anak-anak. Jadi ibu kalau punya anak-anak umur 3 sampai 12 tahun tuh waktu yang terbaik untuk vaksin. Kalau buat ibu-ibu apa? Dok, saya divaksin gimana? Ya sebenarnya sih nggak apa-apa ya, tapi memang targetnya usia 27 tahun gitu ya. Dari anak-anak sampai usia 27 tahun. Soalnya anak-anak yang paling bagus kalau untuk divaksin. Pernah nggak ngelihat kalau kakek-kakek nenek divaksin? Jarang ya. Biasanya meningitis ya kalau mau pergi haji ya, influenza vaksinasi influenza ya. Jadi memang yang dia cepet, nanti kalau mau pergi haji lagi tahun depan vaksin lagi gitu ya, vaksin lagi karena kita menyerapnya juga lebih kurang dibandingkan anak-anak, makanya vaksin memang kita berikan pada anak-anak ya. Jadi targetnya usia 27 tahun. Nah yang sudah menikah, saya bukan menikah ya, yang sudah aktif berhubungan seksual, nah kita lakukan pencegahan dini karena bisa dicegah, udah sepakat, bukan penyakit yang diturunkan dan bisa dicegah. Salah satu pencegahannya adalah pencegahan sekunder, melakukan screening. Enggak semua kanker ibu bisa di screening, cuma 2 yang bisa di screening, 1 leher rahim, 1 payudara. Payudara dengan mamo, leher rahim salah satunya ada tuh tes IVA, mungkin pap smear. Nah yang hari ini saya akan bagikan tentang pemeriksaan HPV ya. Slide. Ada ininya nggak sih? Nggak ada ya. Jadi apa sih beritanya nih? Menurut BKKBN bahwa penyakit ini adalah merupakan suatu penyakit yang mengganggu secara psikologis, bukan hanya buat pasien tapi juga buat keluarga. Sebenarnya bukan begitu Ibu. Jadi kalau memang kanker leher rahim
karena areanya di bawah gitu ya Ibu ya. Sehingga rata-rata dan di bawah dan di dalam, Ibu kalau duduk manis gini cantik kita nggak bisa tahu, dokter juga nggak bisa tahu. Maka harus melakukan pemeriksaan, nanti bisa lihat tuh kalau kita pemeriksaan IFA bahwa memang harus dilihat organnya ke dalam. Kalau kanker yang lain payudara aja masih bisa kita sentuh, masih bisa kita pegang, masih bisa kita raba. Di dalam nggak bisa. Oleh karena itu kalau ibu-ibu nggak periksa, rata-rata datangnya sudah ada kelainan, mulai dari belum jadi kanker, jadi lesi prekanker, jadi kanker, rata-rata kita temuin udah stadium 3B. Nggak berasa Ibu. Bahkan suami juga nggak tahu karena nggak bisa ngelihat gitu ya. Jadi memang penting. Yang suka salah, kalau udah nggak hamil nggak perlu kontrol ke dokter kandungan. Nah itu salah. Jadi tetap kita harus melakukan pemeriksaan kandungan. Salah satunya adalah melakukan screening kanker leher rahim. Benar ibu-ibu, minimal setahun sekali. Kapan sih? Waktu lagi ulang tahun. Kasih ulang tahun dari suami. Pak, saya mau screening leher rahim sama payudara. Kenapa? Karena itu yang paling sering. Jarang-jarang ya Bu ya, kankernya kanker mulut gitu kan jarang ya. Ada Bu ini nanti, Bu ketua dimarahi yang punya mulut. Dari THT, slide. Nah jadi screening yang sudah pernah kita tahu, itu adalah ada pemeriksaan HPV. Yang sudah pemerintah lakukan untuk gratis adalah dengan vaksinasi, gitu ya. Nah sekarang screeningnya gimana? Di cover kok Ibu, gitu ya. Kita pemeriksaan apa? Tapi tes IFA dan tes pap smear. Untuk pemeriksaan HPV DNA sedang kita perjuangkan. Nanti kita akan lihat kenapa sih pemeriksaan HPV DNA ini menjadi penting dibandingkan pemeriksaan yang lain. Karena tadi Dr. Hanyo sudah bilang penyebabnya HPV. Apa sih HPV? Human Papilloma Virus gitu ya. Slide. Nah ini dia, kanker serviks nomor 2 di Indonesia, satunya payudara. Harusnya kalau penyakit yang bisa dicegah, kalau di luar negeri Bu, di Singapura udah nggak ada Bu. Ibu jadi kalau kena kanker serviks jangan ke Singapura, mereka udah lama nggak operasi kanker serviks, datangnya ke Indonesia. Kita masih tinggi gitu ya. Ada 36.633 kasus baru serviks di Indonesia dan ini akan meningkatkan kos pembayaran. Karena apa? Rata-rata datang pada stadium yang sudah stadium 3B, nggak bisa dioperasi Bu, hanya bisa disinar, nggak bisa diangkat. Jadi barangnya masih di dalam gitu ya. Maka resiko kambuhnya juga lebih besar dibandingkan kita menemukan pada stadium yang dini gitu ya. Slide. Nah, yang agak memperhatikan, lihat nih, satu kasus baru di dunia, satu kematian 1 menit di dunia, di Indonesia 41 kasus baru per hari. 41 kasus baru dengan 20 kematian setiap hari. Jadi tinggi sekali, bedanya jauh banget gitu ya. Kenapa? Karena perempuan Indonesia itu jarang mau kontrol kandungan. Datang kalau hamil aja, gitu. Kalau nggak hamil nggak mau datang. Padahal penyakit yang di dalam justru nggak bisa dilihat, itulah ibu-ibu harus datang kontrol ke dokter kandungan. Ya, slide. Slide. Indonesia bebas kanker serviks, ini maunya kita seperti itu. Kenapa? Karena ini satu-satunya kanker yang bisa dicegah. Kenapa? 1, bisa dicegah dengan vaksinasi. 2, bisa di screening. Tadi kita sepakat nggak semua kanker bisa di screening. Ada lesi prekankernya. Kanker payudara nggak? Dia akan langsung jadi kanker. Nggak ada lesi ke prekanker payudara. Tapi di leher rahim ada, gitu ya. Nah, salah satunya yang sudah kita mau kembangkan juga dan pemerintah juga kita lagi ngelobi ini adalah pemeriksaan HPV DNA high risk yang mempunyai sensitivitas yang adekuat. Goalnya 70% wanita akan tercover dengan pemeriksaan HPV. Kenapa? Karena pemeriksaan HPV itu simple banget Ibu. Bahkan self sampling misalkan, aduh saya malas ya ke dokter kandungan, itu bisa. Akan disediakan pemeriksaan yang sebenarnya nanti bisa. Sekarang pakai kencing juga bisa tahu HPV. Kenapa? Karena tadi 99,7 pasti penyebab kanker serviks HPV. Jadi kalau HPV-nya negatif, ya mungkin ibu bisa lebih tenang. Tapi harus tetap memeriksakan lagi 3-5 tahun ya. Slide. Slide. Nah, mengapa HPV DNA menjadi lebih penting? Slide. Tadi
Kembali lagi. Ya. Karena 99,7% memang penyebabnya HPV, Ibu. Jadi kalau HPV-nya negatif, kita udah merasa sedikit lebih tenang dalam 3-5 tahun ke depan gitu ya. Asal yang melakukan pemeriksaannya benar ya Ibu ya, benar-benar dilihat. Atau sekarang udah banyak banget, minimal ketika HPV-nya negatif, Ibu harus datang ke dokter kandungan gitu. Atau HPV negatif ada keluhan keputihan, perdarahan, pasca senggama, itu harus datang gitu ya. Jadi kapan kita harus ke dokter kandungan? Kalau nggak ada keluhan, setahun sekali, lagi ulang tahun. Kalau belum 1 tahun ada keluhan, segera datang. Yang sering mau ngabisin haid, nah itu salah tuh. Oh yang ini haidnya jadi lebih maju, lebih cepat. Nah padahal bukan seperti itu ya. Jadi harus diperiksakan. Nah, ini dari penyebab HPV ini 70-85%-nya adalah 16-18. Ya, jadi kalau penyebab virus yang lain tuh ada banyak ya, ada 15 lebih ya. Ada 31, ada 33, ada 45 gitu ya. Nah, tapi yang paling sering ini 16-18. Jadi kalau dokter mendapatkan HPV DNA 16-18, wah ini udah langsung hati-hati. Banyak pemeriksaan yang nggak menyebutkan virusnya. Padahal virus itu come and go. Pergi pulang kayak Ibu kalau kena virus kenapa? Harus takut nggak? Banyak tuh yang datang. Dok saya virusnya positif. Itu kayak Ibu kena corona. Dok saya PCR positif. Batuk enggak? Pilek enggak? Demam enggak? Perlu dirawat enggak? Perlu dimasukin ICU enggak? Ya enggak perlu. Kalau gejalanya atau hasil pap smear-nya nggak ada kelainan. Cuman pemeriksaan pap smear itu Ibu butuh laboratorium, harus ada orang yang ngambilnya. Ya jadi besar dan tidak mencukupi untuk seluruh Indonesia. Kalau IVA murah, gampang Ibu gitu ya. Tapi harus dilatih juga orangnya. Kalau dari 1.000 orang yang kita screening itu hanya 2% yang ada kelainan. Itu kira-kira cuma 20 orang. Dibandingkan kita screening 1.000 orang dengan pap smear, cuma dapetin 20 orang yang ada kelainan, atau kita periksa IVA 1.000, cuma 20 orang, mendingan yang 20 orang yang HPV positif, itulah yang datang ke tenaga medis. Jadi kalau dibilang tenaga medisnya nggak memadai, itu bisa di-cover dengan pemeriksaan HPV DNA. Jadi asal HPV DNA-nya negatif, Ibu bisa sedikit lebih tenang. Tapi HPV negatif, tapi sih kok ada keluhan dok, Ibu kontrol gitu ya. Kalau HPV DNA-nya positif, harus segera datang. Pasti kanker serviks nggak? Belum, nggak. Dokter nanti akan memastikan lebih lanjut, jadi nggak usah takut ya. Slide. Nah ini tadi, kenapa kita kalau IVA memang bagus sekali, sensitivitasnya bagus, tapi kita juga butuh pelatihan. Kalau orang yang nggak diajarin dengan pelatihan, kadang-kadang masih ragu untuk melihat leher rahim karena jarang lihat nih gitu ya. Kalau pap smear kita butuh laboratorium, susah. Pengambilannya juga harus orang khusus. Nah kalau HPV DNA, pengambilan samplingnya sangat mudah sekali. Bahkan bisa dikembangkan untuk mengambil sendiri, tinggal dikirim ke laboratorium aja. Kalau hasilnya positif, oh waktunya saya datang. HPV-nya negatif, nggak ada keluhan, Ibu bisa lebih tenang. Kapan periksa lagi? 3-5 tahun. Tapi kalau HPV negatif ada keluhan, Ibu harus segera ke dokter kandungan. Nah ini guideline yang kita pakai sekarang nih dari Himpunan Onkologi. Slide. Tes DNA HPV resiko tinggi, tadi apa resiko tinggi? 16-18. Karena ini adalah HPV yang males banget pergi dari tubuh kita kalau udah nyerang. Kayak kena COVID, ada yang 2 minggu, COVID-nya negatif. Ada yang 4 minggu, ada yang sebulan, ada yang 3 bulan. Ini yang berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun nggak bisa hilang. Karena yang bisa menghilangkan virus adalah daya tahan tubuh. Nah makanya kalau kita sudah tahu nih, ada HPV DNA resiko tinggi gitu ya, terutama yang 16-18 ya. Resiko tinggi itu ada 15 sebenarnya Ibu ya. Cuma kita lebih perhatian lagi kalau yang 16-18. Kalau hasilnya negatif, nah ini Ibu bisa tenang, tapi bukannya nggak screening lagi ya, tetap dalam 3-5 tahun Ibu tetap harus datang periksa. Ada keluhan, datang periksa. Tapi kalau hasilnya positif, baru dokter akan melakukan IVA.
mau tes IVA atau tes pap smear gitu ya. Nanti kalau hasilnya positif akan ditata laksana sesuai dengan guidelines. Ibu nggak perlu takut, dok saya takut nih hasilnya positif, nggak apa-apa. Untuk virus kalau nggak ada gejala, nggak ada hasil pap smear-nya bagus, hasil IVA-nya bagus, kita observasi gitu ya, setahun sekali. Tapi kalau ternyata ada kelainan, wah ini saya pasti kena kanker. Belum tentu ibu, gitu ya. Oh dok saya kena lesi prekanker, nggak apa-apa ibu. 100% sembuh, ya 100% sembuh. Jadi ibu jangan takut. Dok saya HPV positif, di IVA-nya ada plak putih. Nggak apa-apa ibu, itu bukan kanker. Kanker bukan dok, bukan. Jawabannya bukan, ya. Dok saya pap smear-nya dikatakan misalkan ibu pernah dengar CAN2, CAN3 gitu ya. Kanker leher rahim grade 2 apa grade 3 itu sama dengan stadium, beda. Lesi prekanker adalah lesi prekanker. Bukan kanker maka kesembuhannya 100%. Ya jadi ini yang kita pakai guideline sekarang, pemeriksaannya adalah memang pemeriksaan HPV DNA. Tapi kalau belum terjangkau misalkan ibu harus milih nih saya punya uang, mau saya periksa HPV, mau saya periksa IVA atau pap smear dulu. Maka pilihannya kita periksa HPV terlebih dahulu. Karena enggak mungkin dia jadi kanker serviks. Ada sih Bu, kurang dari 1% sampai 5%. Sangat jarang sekali gitu ya. Kalau positif, ibu langsung ke dokter kandungan. Kalau hasilnya negatif tapi ada keluhan ke dokter kandungan. Hasilnya negatif, tidak ada keluhan, ibu bisa mengulang 3 sampai 5 tahun. Jadi seperti itu ya. Slide. Nah ini kenapa kita pakai tes HPV, dia lebih sensitif ya. Kemudian penetapan risiko sejak awal infeksi. Jadi jauh sebelum kita timbul gejala, dia udah kasih sinyal, teng gitu ya, ada HPV-nya. Perlu khawatir nggak dok? Enggak gitu ya. Yang penting memeriksakan diri. Kemudian dikerjakan dengan metode PCR dan dapat dilakukan 3 tahun sekali jika hasilnya negatif. 3 sampai 5 tahun ya. Slide. Nah ini ya apa bedanya ya. Yang paling membuat beda itu adalah pada sampelnya dia gampang mudah dikerjakan gitu ya. Kalau IVA harus paramedis, kalau pap smear harus paramedis. Tapi kalau ini ibu bisa self sampling ya, di Kalbe itu udah banyak disediakan ya. Kemudian bisa dideteksi sebelum terjadinya lesi prekanker. Jadi belum ada kejadian udah nuing. Tapi juga nggak usah khawatir kalau dibilang dokter, oh ibu hasilnya bagus, IVA-nya bagus, pap smear-nya bagus, pertahankan daya tubuh, kontrol setahun lagi gitu ya. Kemudian kalau IVA kelebihannya memang dia cepat, kita bisa langsung lihat gitu ya. Tapi ibu harus datang ke paramedis gitu. Dan kalau misalkan yang di tempat-tempat yang paramedisnya belum mendapatkan pelatihan, nanti ibu akan dirujuk ke tempat yang memang sudah sering melakukan tes IVA. Tapi kita sedang mengusahakan bahwa pemeriksaan ginekologi dengan IVA dan pap smear ini adalah yang wajib dikuasai bahkan oleh ibu bidan sekalipun ya. Slide. Hati-hati ya, 75% deteksi kanker serviks bisa dicegah. Kita harus aware, ingat bisa dicegah, tapi masih nomor 2 selain payudara. Payudara nggak bisa dicegah, ya, bisanya hanya dideteksi dini. Jika terdeteksi sejak dini, kesempatan untuk hidup bisa mencapai 85%. Jadi kalau belum jadi kanker, bahkan lesi prekanker aja, itu kesembuhannya 100% ibu. Bayangkan yang datang ke kami itu udah stadium 3B, 2B, yang sudah nggak bisa kita operasi lagi, udah ngakar dia di dalam. Ya, jadi jangan takut pergi ke dokter kandungan. Ingat, pergi ke dokter kandungan bukan hanya saat hamil saja. Tidak hamil kita juga harus periksa. Karena apa? Ini rumah bangsa Bu, bener nggak? Rumah yang menghasilkan. Jadi kalau ibu-ibu nih yang masih muda juga harus persiapan mau punya anak. Kita ngadep Pak Lurah gitu kan juga dandan cakep ya ibu ya, atau mau ketemu pimpinan bos dandan cakep gitu ya. Masa kita mau memproduksi masa depan generasi emas, kita nggak mempersiapkan dengan baik. Rumah bangsa itu yang meneruskan generasi emas kita loh ibu. Ibunya sehat, rumahnya sehat, anaknya sehat ya.
Jadi jangan lupa, karena itu ada di dalam, nggak kelihatan. Kadang kita suka lupa kalau nggak haid gitu ya. Nah udah menopause tuh udah lupa, dipikir rahimnya udah nggak ada kan, karena udah nggak mens lagi ya. Padahal banyak penyakit yang bisa terjadi justru pada saat menopause. Slide. Ya, jadi cuma satu kuncinya tadi, karena bisa dicegah, tidak diturunkan, maka lakukanlah screening sebelum menjadi kanker. Begitu Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Anggi.